Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini bisa berada di salah satu rumahnya untuk mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu agama. Kita mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita kebaikan-kebaikan yang dijanjikan yang terdapat di dalam majelis ilmu. Kita akan melanjutkan kajian kita dari Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Yang beliau mensyarah Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menukil di dalam Usul Tsalatsah ini perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau menukil perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i dalam tulisan beliau Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kemudian Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin memberikan biografi singkat tentang Al-Imam Asy-Syafi'i. Huwa Abu Abdurrahman Muhammad ibn Idris ibn Al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi'i Al-Hashimi Al-Qurashi yang lahir pada tahun 150 Hijriah dan meninggal pada tahun 204 Hijriah. Beliau adalah salah seorang imam yang empat yang ma'ruf di tengah-tengah kaum muslimin. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan perkataan Al-Imam Syafi'i dalam tulisan beliau ini. Tentunya Imam Syafi'i banyak sekali perkataan-perkataan beliau yang mengandung makna yang sangat dalam. Dan di antara perkataan beliau yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah beliau mengatakan lau ma unzilallahu
Beliau mengatakan, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujah ataupun alasan untuk makhluknya, seandainya Allah tidak menurunkan alasan ataupun hujah, karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hukum itu tidak bisa tegak atau jatuh hukum terhadap seseorang itu tidak bisa tegak kecuali telah tersampaikannya hujah. Lau ma anzalallahu hujjatan, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah atau alasan atau argumen untuk menetapkan status hambanya, apakah dia akan ditempatkan di surga ataupun di neraka, apakah dia akan tergolong sebagai seorang muslim atau kafir. Al-Imam Asy-Syafi'i dengan kedalaman ilmunya mengatakan, seandainya Allah tidak menurunkan hujah atau alasan untuk menetapkan status setiap individu manusia, karena status kita di sisi Allah itu setelah tegaknya hujah, telah sampainya hujah. Maka ketika hujah itu belum sampai, ketika hujah itu belum tegak, maka status itu tidak bisa dicantangkan atau tidak bisa diletakkan kepada seseorang setelah tegaknya atau sebelum tegaknya hujah. Harus ada iqamatul hujjah. Harus ada iqamatul hujjah. Ini adalah satu pelajaran yang besar buat kita semua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana kita belajar menegakkan hujjah? Bagaimana kita belajar menegakkan hujjah sebelum menyimpulkan sesuatu. Sebelum menyimpulkan sesuatu, bagaimana kita melalui tahapan yang ditetapkan oleh syariat sebelum menetapkan sesuatu. Karena bisa jadi sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita ketahui itu belum tegak atau didasari karena belum tegaknya hujjah. Oleh karena itu, pelajaran pertama di malam hari ini, biasakanlah dalam hidup dan kehidupan kita ini menegakkan hujjah terlebih dahulu sebelum menetapkan satu perkara. Biasakanlah menegakkan hujjah, ya, sebagaimana perjalanan Allah Subhanahu wa taala untuk menjatuhkan hukum kepada hamba-hambanya yang durhaka, kepada hamba-hambanya yang durhaka. Maka diawali dengan
ditegakkannya hujjah. Seperti Fir'aun yang durhaka dengan lisannya, yang mengatakan dia adalah Tuhan. Maka Allah pun menegakkan hujjah dengan mengutus Nabi Musa dan Harun. Ditegakkan hujjah, maka setelah ditegakkan hujjah, barulah jatuh status untuk seseorang. Oleh karena itu, siapapun yang telah ditetapkan tempatnya di surga atau di neraka, maka harus kita imani hujjah itu telah tegak. Harus kita imani hujjah itu telah tersampaikan. Seperti kepastian orang tua Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau katakan ketika ada seseorang yang bertanya pada beliau, di mana bapak saya? Maka Nabi mengatakan, bapak antum di neraka. Kemudian orang tersebut meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu Nabi memanggilnya. Dan Nabi mengatakan, bapakmu dan bapakku di neraka. Tidak mungkin Allah menetapkan satu manusia, satu makhluknya dalam neraka kecuali telah sampai hujjah. Itu harus kita imani. Tahu atau tidak tahu kita. Tapi harus kita mengimaninya. Pasti sudah sampai hujahnya. Yang membuat Allah menetapkan bapaknya di neraka. Bapaknya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun jika hujjah itu belum tegak, ketika hujjah itu belum tersampaikan, maka tidak mungkin seseorang mendapatkan sebuah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di hari kiamat. Kalau hujjah itu belum sampai atau kalau hujjah itu belum tegak kepada diri seseorang. Baik. Al-Imam Syafi'i mengatakan, lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah ataupun alasan yang akan Allah jadikan argumen kelak nanti di hari kiamat untuk menetapkan status hamba-hambanya, apakah dia muslim, apakah dia mukmin, apakah dia ahlu sunnah ataupun ahlul bid'ah dan yang lain-lain, kecuali illa hadihi as-surah lakafathum. Maka Al-Imam mengatakan surat ini sudah cukup secara umum untuk Allah apa? Menjatuhkan status untuk manusia, menetapkan hukum untuk manusia. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menjelaskan rahimahullahu ta'ala, maksudnya adalah anna hadhihi as-surata kafiyatun lil khalqi fil hatti ala tamassuki bidinillahi ta'ala bil imani wal amali salihi wad da'wati ila Allahi
was-sabri ala dhalik wa laysa muraduhu anna hadhihi surata kafiyatun lil khalqi fi jami'i syari'ati. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menjelaskan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tentunya ungkapan atau Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menjelaskan perkataan Al-Imam Syafi'i. Menjelaskan perkataan Imam Syafi'i. Tentunya yang dimaksud oleh Imam Syafi'i ya, dari ungkapan apa yang diungkapkannya, ini penting buat kita semua jamaah. Kadang ungkapan ulama itu tidak bisa difahami oleh kita orang awam, kecuali oleh para ulama lagi yang memahami ilmu yang mendalam. Tentu kalau kita berpikir ungkapan Al-Imam Syafi'i ini mengandung kekurangan. Di mana letak kekurangannya? Bagaimana kita bisa mendirikan sholat kalau hanya diperintahkan untuk beramal soleh? Antum paham? Kan isi dari surat Al-Asr apa? Wal asr innal insana lafi khusr. Kemudian pengecualian orang-orang yang rugi dimulai dari iman. Ya. Bagaimana cara beriman? Bagaimana cara memperoleh iman dan seterusnya? Bagaimana bisa membedakan antara iman dan kafir? Apakah setiap orang yang beriman sudah dipastikan terbebas dari kesyirikan? Ini kan fihi tafsil, itu harus ada tafsil, penjelasan secara terperinci. Oke? Kalau antum cermati ungkapan Al-Imam Syafi'i ini ya, mengandung kekurangan kalau menurut pemahaman kita yang sempit. Kenapa? Bagaimana kita bisa melakukan atau beriman, beramal soleh, sementara kita nggak tahu cara beriman dan cara beramal soleh. Antum paham sampai sini? Kan Imam Syafi'i mengatakan, kalau Allah tidak menurunkan hujjah kecuali surat ini, maka sudah cukup untuk Allah menegakkan status untuk manusia. Sekarang gini, bagaimana cara berimannya? Bagaimana cara beramal solehnya? Apakah setiap orang yang beriman bisa dikatakan beriman? Apakah setiap orang yang beramal bisa dikatakan amal itu amal soleh? Bisa atau tidak? Apakah setiap orang yang mengklaim beriman sudah dipastikan beriman? Paham sampai di sini? Apakah setiap orang yang beriman sudah dipastikan imannya tidak tercampur dengan kesyirikan? Apakah setiap orang yang beramal sudah dipastikan amalnya itu adalah amal soleh? Kan kita tidak tahu. Paham sampai di sini? Saya kasih contoh. Misalnya gini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah Yusuf. Dalam surat apa? Yusuf di ayat 106. Allah Ta'ala mengatakan tentang keumuman manusia. Tentang keumuman manusia. Kata Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi
illa wahum musyrikun. Keimanan manusia, keimanan keumuman manusia, semoga kita tidak termasuk keumuman manusia. Kata Allah, keimanan keumuman manusia, mereka beriman, menjalankan keimanan, dan juga mereka menyekutukan Allah. Dan juga mereka berbuat kesyirikan. Ya, lihat. Kita kasih contoh yang jelas. Orang-orang yang meminta kepada kuburan, yang berdoa memohon kebaikan kepada kuburan, meminta sesuatu kepada kuburan agar mendatangkan manfaat ataupun mencegah mudarat, apakah mereka sholat 5 waktu atau tidak? Salat. Mereka berangkat haji? Haji. Mereka membaca Quran? Baca. Jelas? Sebagian besar, kata Allah, sebagian besar atau keumuman cara berimannya manusia, mereka melakukan amal-amalan iman dan juga mereka menyekutukan Allah. Itu bukan pernyataan kita, tapi Rabbuna. Kata Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Jelas sampai sini? Dia salat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia umrah dan ibadah lainnya. Tapi dia punya keyakinan yang salah tentang rububiyah Allah. Misal, dia meyakini adanya makhluk yang bisa memberikan manfaat atau mencegah mudarat. Ini keumuman kita jatuh di sini. Keumuman kita jatuh di sini. Sadar tidak sadar. Ini perkataan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Keumuman kita jatuh di sini. Jatuh dan harus dikoreksi di sini. Keumuman kita terjatuh ke dalam perkara yang berbau kesyirikan dalam hal manfaat dan mudarat. Oke. Ini kopi. Dia memiliki manfaat. Pertanyaannya, apakah manfaat yang ada di dalam kopi ini manfaat yang hanya dihasilkan dari kopi ini, atau Allah yang menetapkan ada manfaat di dalam kopi ini? Paham antum? Ini dakik. Ini harus diperinci. Ini kopi. Mungkin dia akan menghilangkan haus. Soal, pertanyaan. Ini terkadang kita karena kekurangan faham kita meletakkan manfaat itu adanya di kopi. Sahih? Bukan kopinya, tapi Allah yang menetapkan ada manfaat ada di dalam kopi. Itu maksudnya. Keumuman kita jatuh dalam kesalahan manfaat dan mudarat. Dokter yang menjadi sebab sembuhnya orang tua kita dari penyakitnya. Terkadang kita keliru dalam lisan ataupun keyakinan dengan mengatakan bapak saya sembuh dengan dokter fulan. Iya, memang dia pelakunya, dia yang mengerjakan dengan tangannya. Iya enggak? Dia yang mengerjakan dengan tangannya. Tetapi pertanyaannya,
Apakah kesembuhan itu disebabkan atau mutlak karena tangan dan usahanya? Wallah enggak. Kalau kesembuhan itu berada di tangannya, di ikhtiarnya, seharusnya semua dokter bisa menyembuhkan. Oke? Ini dakik. Ini sangat-sangat tipis. Seharusnya kalau tangan dokter itu yang menyembuhkan, seharusnya dokter manapun bisa menyembuhkan. Akan tapi kita meyakini Allah menetapkan melalui tangan itu sembuh. Allah menetapkan melalui tangan itu sembuh. Makanya berterima kasih kepada perantara, iya, kita dianjurkan. Tetapi perantaranya, kita yang terpilih menjadi perantaranya, itu ditekan untuk tidak sombong. Ditekan sama siapa? Sama Allah, agar tidak mengatakan kalau bukan karena saya. Antum pernah nggak dengar lafadz ini keluar dari pasukan Badar? Pernah dengar nggak ada lafadz yang seperti ini keluar dari lisan para pasukan Badar? Kenapa? Maksud saya, kenapa pasukan Badar? Karena pasukan Badar itu mereka ujung tanduk Islam saat itu. Sahih enggak? Ujung tanduknya kan mereka. Sampai Nabi mengatakan kalau kita kalah, oke, maka antum nggak disembah lagi di bumi. Mereka pelakunya, artinya mereka yang terpilih oleh Allah ikut dalam perang Badar. Mereka terpilih. Kita lihat firman Allah. Dalam surah Al-Anfal ayat 17. Coba, ini ayat semoga dapat memberikan pemahaman buat kita. Kalau manfaat dan mudarat itu memang mutlak ada di tangannya Allah. Tidak boleh kita pindahkan kepada makhluk, tidak boleh. Tidak boleh dipindahkan kepada makhluk. Gitu. Manfaat dan mudarat itu terletak di tangan Allah mutlak 100%. Antum lihat, Allah bikin pernyataan sehingga apa? Sehingga tidak ada satupun pasukan Badar yang mengatakan kalau bukan karena saya Islam hilang. Kalau bukan karena saya maka Islam akan hilang. Tidak ada. Sepanjang sepengetahuan saya tidak ada satupun dari pasukan Badar yang mengatakan perkataan ini. Karena mereka telah mendapatkan, mendengar Allah berfirman, kata Allah apa? Falam taqtuluhum. Kata Allah Jalla Jalalu, maka bukan kalian yang membunuh mereka. Oke? Padahal pelaku dengan tangan siapa? Mereka kan? Falam taqtuluhum. Ditegaskan sama Allah agar para pelaku atau orang-orang terpilih yang terpilih melakukan kebaikan, dia tidak sombong. Dia tidak sombong. Dia tidak congkak. Ditekan sama Allah. Jelas sampai sini? Ditekan sama Rabbuna. Walakinnallaha qatalahum. Allah katakan, akan tapi yang membunuh mereka, yang menjadikan mereka mati adalah Allah. Karena kita sering dengar berita-berita di televisi, ada orang ditikam berpuluh-puluh tikam, enggak mati. Sahih? Ditikam dari mulai atas
sampai kakinya tidak mati. Bukan dia hebat, tapi belum waktunya mati. Ada yang kesentuh jatuh mati. Bukan dia lemah, tapi sudah waktunya dia mati. Terkadang ungkapan yang sadar atau tidak disadari terungkap oleh lisan kita. Di rumah sakit misalnya, kalau terlambat sedetik aja nggak ketolong nih Bapak. Oke? Sahih? Itu ucapan beredar? Masya Allah. Khatir, ini bahaya ucapan. Antum tahu dari mana sedetik orang ini tidak selamat? Terlambat sedetik saja, ini Bapak tidak selamat. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Makanya tepat apa yang Allah katakan. Keumuman manusia beriman dan mereka menyekutukan Allah. Maka tidak dapat tidak, kita harus memberikan waktu khusus untuk pelajaran tauhid dan yang menjadi lawannya kesyirikan. Pasukan Badar, kita kembali kepada pasukan Badar. Allah kemudian mengatakan, wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Oke, saya ngajar antum sekarang. Oke, kemudian antum paham. Apa saya yang buat antum paham? Wallah bukan. Jelas? Saya mengajar antum. Ya. Kemudian misalnya antum paham dengan materi pelajaran kita di malam hari ini. Apa saya yang menjadikan pemahaman itu ada di kepala antum? Bukan. Tapi Allah yang memberikan pemahaman di kepala antum. Ya. Di kepala kita. Oleh karena itu apa? Tetap bersyukur yang pertama kali adalah kepada Allah, sang memberi pemahaman itu. Kemudian kita berterima kasih kepada perantaranya. Berterima kasih kepada perantara. Perantara itu bisa siapa saja dan apa saja. Perantara itu bisa siapa saja dan apa saja. Yang tidak bisa diganti siapa? Pemain utamanya. Pemain utama siapa? Allah. Ingat, kalau antum bergantung pada perantara, maka antum adalah orang yang sengsara hidupnya di bumi ini. Terutama hati antum. Ketika bergantung kepada perantara. Coba. Apa yang memperantarai antum senang, bahagia, ceria? Ketika yang memperantarai antum senang, bahagia adalah jumlah rekening, maka ketika jumlah rekening itu dari nolnya berapa? 9 berkurang jadi 6 berkurang jadi 3. Kalau ini yang membuat antum tenang, nyaman selama ini, maka antum akan jadi orang yang depresi. Berarti kenyamanan kita selama ini bukan bersama Allah. Kenyamanan itu bersama angka itu. Maka inilah menuntut ilmu. Jadilah manusia yang berada dalam posisi nyaman bersama Allah Tabaraka wa ta'ala. Jelas ya? Kita lanjutkan. Dan tentu butuh proses. Untuk memindahkan ini butuh proses. Butuh proses. Terus butuh belajar dan berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu hikmah yang dikatakan para ulama yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW saat mati orang-orang terdekat beliau di tahun yang sama. Siapa?
meninggal di tahun yang sama, sehingga tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Para ulama menyebutkan di antara hikmahnya adalah agar Nabi totalitas bergantung pada Rabbul Izzah. Dalam. Ya, Masya Allah. Antum tahu alasan di antara alasan Umar yang belum tersingkap saat itu ketika Umar menurunkan Khalid bin Walid, sehingga para sahabat tidak sepaham, tidak sependapat dengan Umar. Mereka mendatangi Umar dan protes atau tidak setuju dengan ketetapan Umar menurunkan Khalid bin Walid. Mereka bertanya, mereka bertabayun kepada Umar. Maka Umar menjelaskan, dan disitulah mereka mulai menerima atau menerima sesuatu cara pandang yang mendalam yang dilihat oleh Umar. Apa kata Umar? Karena antum telah bertawakal sama Khalid. Antum sudah berkeyakinan selama Khalid jadi panglimanya, maka kemenangan akan antum peroleh. Maka ini khatir, bahaya. Maka diturunkanlah Khalid dan dinaikkanlah Abu Ubaidah. Menang juga, karena Abu Ubaidah dengan Khalid selevel, sama-sama satria. Menang-menang juga. Yang menunjukkan apa? Kemenangan itu bukan berada pada kurir, bukan berada pada makhluk, bukan, tapi berada pada Rabbul Izzah Jalla dzikruh. Paham sampai sini? Sudah masuk ya? Silakan.
Baik. Kita lanjut. Perkataan Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keumuman kita yang terjatuh dalam hal-hal yang berbau kesyirikan tadi, terutama dalam hal manfaat dan mudarat, karena kita telah memindahkan manfaat dan mudarat itu kepada makhluk, ya. Manfaat dan mudarat itu tetap harus ditempatkan kepada Allah atau di tangan Allah. Adapun makhluknya sebagai perantara. Dan sebagai contoh buat kita semua jamaah, pasukan Badar. Ya. Apakah itu kehendak mereka menjadi peserta perang Badar atau mereka terpilih oleh Allah? Nah, itu dia. Sehingga ketika kita memahami konsep amal seperti ini, maka kita tidak akan membanggakan amal kita, status kita, kebaikan kita, tidak. Justru kita akan banyak berterima kasih kepada Allah. Karena bukan karena kita mengimani, bukan karena peranan kita tunggal, kita bisa melakukan satu ketaatan yang ada di dalam agama ini. Apapun bentuk ketaatannya, itu tidak tunggal karena upaya dan usaha kita, tidak. Tapi harus kita yakini itu adalah pemberian karunia dari Allah. Antum lihat surat Al-Baqarah di ayat ke-64. Apa kata Rabbuna Jalla dzikruhu? Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, untuk kita semua harus meyakini. Kalau kita yakin ini, maka hidup kita dengan amal soleh itu akan semakin mudah untuk bersyukur pada Allah. Semakin mudah untuk apa? Bersyukur. Lihat, Allah mengatakan dalam surah apa? Al-Baqarah di ayat ke-64, kata Allah, kalau bukan karena karunia Allah yang Allah berikan kepada kita,
terutama kepada pihak-pihak yang bisa beramal, ataupun bukan karena rahmatnya Allahu Jalla Jalaluh, maka kita pun sama seperti pihak-pihak yang rugi, yang merugikan dirinya sendiri, yang hari ini, yang detik ini sedang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, dosa, dan seterusnya. Pasti, tidak mungkin tidak. Kita harus membuat pola hidup dalam kehidupan kita seperti ini. Jangan pernah menganggap ini adalah perjuangan kita. Kalau tidak mau Allah cabut nikmat ini. Bagaimana perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kenikmatan yang beliau dapatkan? Apa nikmat yang beliau dapatkan? Nikmat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Bagaimana cara beliau menyikapi nikmat ini? Beliau maksimal di dalam beribadah. Sampai-sampai Aisyah, ibunda kita, bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, alasan beliau qiyamul lail dengan panjang yang mengakibatkan kaki beliau bengkak-bengkak karena saking lamanya berdiri. Apa alasan beliau? Beliau ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Beliau ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Oleh karena itu, kalau kita faham ayat ini dengan sebenar-benarnya faham, saya dan antum tidak akan bilang saya bisa seperti ini karena ikhtiar, upaya, effort kita. Tidak. Tapi karena fadlullah wa rahmatuhu. Bukan berarti kita tidak melakukan upaya dan effort dan usaha. Tidak. Memang kita diperintahkan untuk melakukan upaya yang terbaik. Sahih atau tidak? Apa kata Nabi? Ihris ala ma yanfa'uka. Kita diperintahkan oleh Nabi agar sungguh-sungguh memilih jalan hidup yang terbaik. Kalau sungguh-sungguh kita menghasilkan benar-benar yang terbaik, kita punya iman, kita punya amal saleh, maka tidak kita sandarkan dan nisbatkan kepada upaya dan effort kita itu, tapi kita sandarkan kepada fadlullahi alaikum warahmatuhu, karena ini bagian dari karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau sikap kita seperti ini, maka akan lebih mudah menjadi seorang hamba yang bersyukur. Bersyukur. Kenapa? Karena kita tidak menganggap prestasi kita detik ini sampai detik ini. Apa aja prestasi kita? Misalnya antum punya prestasi bisa istiqomah puasa Senin Kamis. Misalnya antum punya prestasi bisa baca Al-Quran 1 hari 2 juz, 3 juz. Misalnya antum punya prestasi hafal Al-Quran. Ketika antum paham konsep ini, antum tidak akan congkak. Sebagaimana tidak congkaknya pasukan Badar. Allah. Karena Allah telah mengingatkan sebelum itu terjadi. Bukan antum yang membunuh. Oke, kita contohkan ya. 2 orang ini, sahabat kita, mau menghafal juz amma surat An-Naba. Kita kasih waktu 1 jam. Beliau hafal 10 ayat. 1 jam. Beliau hafal 2 ayat. Soal. Waktunya sama. Sahih? Sama-sama 1 jam. Kesempatannya sama, di tempat yang sama, tetapi fadlunya, karunianya
dan rahmatnya berbeda untuk kedua orang ini. Beliau diuji oleh Allah dengan 10 ayat yang beliau bisa. Apakah beliau akan sandarkan 10 ayat yang beliau bisa hafal kepada dirinya atau kepada Allah? Paham? Dan beliau yang hafal 2 ayat, beliau pun diuji oleh Allah. Apakah dia akan lemah dalam belajar atau dia terus istiqomah dalam belajar? Sahih? Paham sampai sini? Kadang orang dengan prestasinya ternyata gagal. Mana bukti? 3 golongan yang pertama kali masuk neraka itu yang berprestasi keumumannya. Sombong itu lebih dekat yang hafal 30 juz apa juz 30? Kan keterlaluan hafal 3 juz 30 sombong ya. Membangga-banggakan di depan yang hafal 30 juz. Hafal 30 juz sama Iqra 3 lebih dekat kepada yang mana kesombongan? Ada nggak yang bikin status Alhamdulillah sudah Iqra 3? Gak ada. Yang ada Alhamdulillah anak saya sudah selesai. Sahih? Pernah antum bikin status Alhamdulillah anak saya lulus Iqra 1? Pernah? Wallah enggak ada. Sahih? Kita malu dengan takdirnya Allah. Padahal yang mentakdirkan hafal dan tidak hafal zat yang satu, Rabbul Alamin. Sahih? Gitu. Antum tuntut anak antum harus hafal. Kalau dia bisa ngomong, kalau boleh kurang ajar dia akan ngomong. Ayah, kan di pondok sama-sama 6 tahun. Allah kasih rahmat dia lebih besar sehingga dia hafal. Kan ayah tahu saya sama-sama nggak kemana-mana. Sama-sama buka Al-Quran. Sahih? Anak-anak pondok? Ya. Waktunya sama enggak? Sama. Sama-sama di pondok, sama-sama 6 tahun, atau mungkin 7 tahun. Yang satu Allah uji dengan hafal, yang satu Allah uji dengan tidak hafal. Siapa yang berhasil? Kalau bisa jawab, saya tutup kajian. Siapa yang berhasil dari 2 ini? Yang bisa memulangkan ini pada Allah. Yang bisa menerima ini adalah keputusan Allah. Bukan kehebatan kita atau bukan kekurangan kita, tapi sudah Allah tetapkan seperti ini. Sekarang kalau antum memaknai pertolongan Allah itu sesuai definisi antum, berarti Allah bohong. Kenapa? Karena ada nabi yang mati. Katanya Allah akan tolong kaum para nabi dan orang-orang yang beriman. Tapi nyatanya orang-orang yang para nabi banyak yang mati dibunuh. Definisi kita pertolongan Allah, para nabi nggak mungkin mati terbunuh. Definisi kita pertolongan kan itu. Apa definisi kita tentang pertolongan di rumah sakit? Yaitu ketika kita menjaga, merawat, berusaha untuk bapak kita sembuh, ibu kita sembuh. Ketika bapak dan ibu kita sembuh, kita artikan ini adalah pertolongan Allah. Tetapi ketika bapak dan ibu kita mati, ini bukan pertolongan Allah. Kita marah dan seterusnya. Pertolongan Allah adalah saat kita bisa menerima apapun yang Allah tetapkan, hati kita lapang. Itulah pertolongannya Allah tabaraka wa ta'ala. Saat kita bisa tidak sombong dengan prestasi yang kita punya, atau kita tidak depresi dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Itulah makhluk yang ditolong, atau itulah arti pertolongannya Allah tabaraka wa ta'ala. Jelas? Karena nggak ada yang jawab, jadi kajiannya semoga Allah berikan tambahan nikmat buat kita, kita bersyukur,
Ini adalah karunia dan rahmat Allah sehingga kita bisa berada di tempat ini. Semoga dengan rasa syukur kita pada Allah, kita mendapatkan janjinya Allah. Apa janji Allah? Ketika kita bersyukur pada Allah, janji Allah apa? Allah tambah nikmat. Allah tambah nikmat. Ada nggak amal setelah ini? Ada. Ada amal baca Quran. Ada amal baca surat Al-Muluk sebelum tidur. Ada zikir sebelum tidur. Ada qiyamul lail. Semoga dengan syukur kita, berterima kasih kita pada Allah, Allah tambah nikmat-nikmat itu buat kita setelah kita selesai kajian ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.